Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota Erwin Giopinki, Helena, Karen Fiona Nayawan, Lika Pertiwi, Maria Olivia Tita Trihapsari, dan Rizky Arfandi Uke dengan dosen pengampu Bapak Glenn Andrenosa, SEMSI. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kalkulus diferensial fungsi dengan satu variabel bebas yang akan terbagi atas limit, kontinuitas, tingkat perubahan dan derivatif, serta aturan-aturan diferensiasi. Baik, kita akan masuk ke dalam penjelasan materinya. Kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan dan perhitungan laju perubahan suatu fungsi. Dalam kalkulus diferensial digunakan untuk menganalisis perubahan dalam variabel ekonomi seperti pendapatan, produksi, dan permintaan ekonomi serta membantu dalam optimalis masalah ekonomi seperti maksimalis keuntungan atau minimalis biaya. Limit. Konsep limit merupakan suatu konsep dasar yang penting untuk memahami kalkulus diferensial dan integral. Di samping itu, konsep limit ini akan menentukan apakah suatu fungsi komunitas atau tidak. Bilangan konstanta n akan berpasangan dengan variabel bebas x, sedangkan bilangan konstanta akan berpasangan dengan variabel terikat y atau f dalam kurung x. Untuk mempelajari limit dari suatu fungsi harus memperhatikan 4 komponen ini, yaitu 1. Variabel bebas x, 2. Variabel terikat y atau fungsi f dalam kurung x, 3. Konstanta n, dan 4. Konstanta L. Di sini saya akan menjelaskan arti dari kontinuitas. Kontinuitas adalah suatu sifat dari suatu fungsi yang menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak terputus di setiap titik dalam domainnya. Secara intuitif, kontinuitas dapat diartikan sebagai sifat fungsi yang memungkinkan kita untuk memindahkan fungsi tersebut tanpa terputus. Definisi formal kontinuitas fungsi f dalam kurung x di titik A adalah sebagai berikut. F A ada lim strip x to A fx sama dengan fa. Jika fungsi f dalam kurung x kontinu di titik A, maka grafik fungsi tersebut tidak memiliki lubang atau lompatan di titik A. Dalil-dalil kontinuitas. Dalil 1. Jika fungsi fx sama dengan k, di mana k adalah suatu konstanta, maka fx adalah kontinuitas untuk semua x. Dalil 2. Jika fungsi fx sama dengan x pangkat n, di mana n adalah suatu konstanta, maka fx adalah kontinu untuk semua x. Dalil 3. Jika fungsi fx adalah kontinu pada titik xo dalam domainnya k adalah suatu konstanta, maka kfx adalah juga kontinu pada x kosong o. Dalil 4. Jika fungsi fx dan gx adalah kontinu pada titik x kosong, di mana x kosong adalah dalam domain dari kedua fungsi fx dan gx, maka fungsi-fungsi fx, gx, dan hx didefinisikan oleh fx sama dengan fx ditambah gx, gx sama dengan fx dikurang gx, hx sama dengan fx dikali gx adalah juga kontinu pada x kosong. Hal ini mengartikan bahwa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari dua fungsi yang kontinu adalah kontinu. Dalil 5. Jika fx sama dengan a kosong ditambah a1x ditambah a2x pangkat 2 sama ditambah a n x pangkat n adalah fungsi polinomial, di mana n adalah bilangan bulat positif dan a kosong, a1, dan seterusnya adalah bilangan nyata, maka fx adalah kontinu untuk semua x. Dalil 6. Jika fx dan gx keduanya adalah fungsi polinomial dari x, maka pernyataan hasil bagi fx dibagi gx adalah kontinu pada xo. Jika dan hanya jika gx sama dengan 0.
Jadi di sini ada contoh pertanyaan, yaitu tunjukkanlah apakah fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 kontinu atau tidak pada x sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya f tanda kurung 2 sama dengan tanda kurung 3 kuadrat dikurang 2 tanda kurung 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan yang kedua, lim fx sama dengan 3 kuadrat, itu tanda kurung pembuka ya, dikurang 2 tanda kurung 3 ditambah 3 sama dengan 6. Yang ketiga, lim fx sama dengan f3, itu tanda kurung juga, habis itu sama dengan 6. Jadi itu penghasilannya, maksudnya jumlahnya itu sama gitu, maksudnya sama tuh 6 gitu, 6 semua gitu. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang tingkat perubahan dan derivatatif. Tingkat perubahan adalah suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu fungsi berubah. Tingkat perubahan fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk turunan. Untuk contoh definisi turunan fungsi f dalam kurung x dapat dilihat di slide berikut. Selanjutnya, aturan diferensiasi fungsi dengan satu variabel bebas. Aturan diferensiasi untuk fungsi dengan satu variabel bebas terdiri atas 3 fungsi. Yang pertama fungsi konstan, yang kedua fungsi pangkat, yang ketiga konstanta kali dengan fungsi pangkat. Aturan-aturan diferensiasi. Ada 17 aturan. Aturan yang pertama fungsi konstan, aturan yang kedua fungsi pangkat, aturan yang ketiga konstanta kali dengan fungsi pangkat, aturan yang keempat penjumlahan atau pengurangan dari suatu fungsi, aturan yang kelima hasil kali fungsi, aturan yang keenam hasil bagi, aturan yang ketujuh fungsi berantai, aturan yang kedelapan fungsi yang dipangkatkan, aturan yang kesembilan fungsi inverse, aturan yang ke-10 fungsi eksponen dengan basis bilangan e, aturan yang ke-11 fungsi eksponen dengan basis bilangan e, aturan yang ke-12 fungsi eksponen dengan basis konstanta b, aturan yang ke-13 fungsi eksponen dengan basis konstanta b, aturan yang ke-14 fungsi logaritma dengan bilangan pokok e, aturan yang ke-16 fungsi logaritma biasa, dan aturan yang terakhir yaitu fungsi logaritma biasa. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.